Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Pertemuan kali ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semuanya bisa hadir ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Aisyah Azahra hadiroh, Hanifah Gina hadiroh, Gita Ramadona. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Ya. Ibu akan menggunakan media PowerPoint. Mohon disimak ya. Yang pertama, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Terus yang kedua, nanti kita akan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, menjelaskan isi teks eksplanasi dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya yang keempat, menulis teks eksplanasi dengan sederhana. Kita lanjut ya. Tahukah kalian bagaimana proses terjadinya hujan? Atau mungkin pernahkah kalian menjadi bintang kelas di sekolah ini? Terjadinya hujan, kira-kira hujan turun karena apa ya? Berarti hujan itu turun pasti adanya suatu peristiwa. Jadi teks eksplanasi itu apa? Baik, di sini akan Ibu jelaskan. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau tentang peristiwa. Tadi misalkan peristiwa turunnya hujan. Teks eksplanasi menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Contoh, hujan, banjir, gempa, atau peristiwa sosial di sekitar lainnya. Intinya segala sesuatu yang bisa dijelaskan prosesnya, ya, itu bisa juga bersifat sebab akibat. Jadi inti dari teks eksplanasi itu sendiri bagaimana? Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Proses terjadinya suatu peristiwa itu dijelaskan dalam teks yang namanya teks eksplanasi. Paham? Paham. Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Ya. Tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri apa? Yang pertama, menjelaskan peristiwa secara logis. Artinya, dia menjelaskan sesuatu secara runtut dan masuk akal. Misalnya, bagaimana ya hujan itu bisa turun ke bumi? Bagaimana? Kok bisa peristiwa hujan ini turun ke bumi? Ayo, ini pelajaran, kayaknya pelajaran IPA itu ya? Ya. Baik, nanti akan Ibu jelaskan. Terus, teks eksplanasi itu sendiri memberikan pengetahuan baru kepada kita. Jadi nanti kamu jadi tahu bagaimana peristiwa hujan itu turun ke bumi. Sebabnya apa? Kok bisa air yang di langit itu jatuh ke bumi? Bentuknya menjadi hujan. Kenapa ya? Nah, itu nanti dijelaskan dalam teks eksplanasi. Baik, Ibu lanjut. Untuk struktur teks eksplanasi yang pertama, pernyataan umum atau gambaran awal. Jadi gambaran awal bagaimana peristiwa hujan itu terjadi gitu.
Terus yang kedua, deretan penjelas atau proses kejadiannya. Hujan turun ke bumi akibat karena sebab itu nanti dijelaskan, itu namanya deretan penjelas. Terus yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan. Dengan demikian, biasanya ya, air yang turun ke bumi biasanya disebut dengan hujan karena proses peristiwa tertentu. Oke, cirinya. Ciri kebahasaan untuk teks eksplanasi di sini Ibu jelaskan, yaitu menggunakan kata sebab akibat. Biasanya itu karena. Katanya ya, kata yang dipakai ya, karena, sebab, atau akibat. Karena mendung, itu ya, atau sebab mendung. Akibatnya sore itu turunlah hujan. Gunanya untuk apa? Untuk menjelaskan proses dari peristiwa itu sendiri. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, ini contoh dari teks eksplanasi. Ini misalkan kita buat dalam satu paragraf, jadi satu itu bisa. Tidak usah diberikan strukturnya, tapi ini sebagai contoh biar kalian lebih detail, lebih paham ya. Contoh teks eksplanasi, peristiwa terjadinya hujan. Yang pertama tadi apa strukturnya? Pernyataan umum. Hujan adalah peristiwa alam yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Deretan penjelasnya atau yang mengandung unsur sebab akibat, proses terjadi ketika air laut, sungai atau danau menguap karena panas matahari. Akibatnya uap tersebut naik ke udara. Kemudian di udara lebih dingin, uap air berubah menjadi titik air dan membentuk awan. Tahu awan ya? Awan. Nah, dari awan itu lama-kelamaan titik air berkumpul menjadi lebih besar dan lebih berat. Kesimpulannya atau diinterpretasinya dengan demikian, itu ya, air jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi hujan turun sebabnya apa? Air laut atau sungai menguap karena matahari. Iya betul, karena ada air laut menguap ke udara karena panas matahari, kemudian menjadi sebuah awan. Awannya nanti turun ke bumi menjadi air atau disebut air hujan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Bagus ya. Baik, sekarang coba ya kita berpikir atau kalian diskusikan dengan teman sebangkumu. Kenapa bisa terjadi banjir? Kenapa? Kira-kira? Kok bisa terjadi banjir? Anak-anak, sebelum latihannya dimulai, kita ice breaking dulu biar sedikit fresh ya, dan kalian nanti bisa menuliskan teks eksplanasi dengan lebih inovatif lagi. Kita ice breaking sebentar. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, bagus sekali semuanya. Tepuk tangan. Ya anak-anak, selanjutnya silahkan kita nanti ini latihan ya tentang jelaskan proses terjadinya banjir menggunakan bahasamu sendiri. Siap ya, boleh didiskusikan dengan teman sebangku. Silakan anak-anak dikerjakan ini. Mbak Jelita sudah? Sampun, Bu. Sudah. Tentang tadi bagaimana proses terjadinya banjir ya Mbak Jelita. Baik Mbak Jelita, silakan masuk ke depan ya. Untuk mempresentasikan hasil tulisan teks eksplanasinya. Proses terjadinya banjir. Pernyataan umum. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menutupi daratan. Deretan penjelas. Saat hujan deras, air tidak bisa diserap oleh tanah, akan meluap ke daratan.
Selain itu, kebiasaan membuang sampah juga membuat banjir lebih mudah terjadi. Akibatnya, rumah, jalan, dan lingkungan menjadi menggenang air. Kesimpulannya, oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar banjir dapat dicegah. Sudah? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih Mbak Selita. Silahkan duduk kembali. Ya, anak-anak semuanya, tadi sudah disampaikan, dipresentasikan oleh Mbak Selita dengan maju ke depan tentang apa? Peristiwa terjadinya banjir. Itu gambaran umumnya. Untuk penjelasannya tadi dari Mbak Selita, banjir terjadi akibat apa? Meluapnya air yang tidak diserap ke dalam tanah, jadi meluap ke daratan atau meluap di lingkungan sekitar ya. Di sisi lain itu adanya juga ulah manusia apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Jadi kesimpulannya akibat terjadinya banjir karena meluapnya air ke daratan dan membuang sampah sembarangan. Pinter semuanya, sepertinya sudah paham. Ya, anak-anak semuanya sudah paham ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Oh iya, Mbak Muhim, mau tanya apa? Apa bedanya teks eksplanasi dengan teks prosedur? Oh, bedanya teks eksplanasi Dengan teks prosedur. Iya, teks eksplanasi dan teks prosedur memang hampir mirip ya, karena mereka sama-sama menjelaskan tentang runtutan. Ya, kalau teks prosedur itu menjelaskan tentang runtutan atau urutan langkah-langkah membuat sesuatu ya. Kemarin seperti membuat makanan, minuman, atau runtutan cara-cara menggunakan sesuatu. Kalau untuk teks eksplanasi itu sendiri menjelaskan tentang runtutan peristiwa secara masuk akal sesuai dengan fenomena yang benar-benar terjadi. Misalkan runtutan peristiwa terjadinya hujan, kamu siasati atau kamu ubah, apakah bisa? Tidak bisa ya, karena hujan itu termasuk fenomena alam. Memang runtutannya seperti itu. Itu ya. Jadi perbedaannya teks eksplanasi dengan teks prosedur. Kalau teks prosedur itu menjelaskan runtutan atau cara-cara, langkah-langkah membuat atau menggunakan sesuatu. Sedangkan teks eksplanasi itu tentang runtutan suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan fenomena yang benar-benar terjadi. Bagaimana Mbak Muhim? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, Ibu akan melakukan refleksi dulu ya. Atau apa yang dapat kita pelajari pada pertemuan siang hari ini. Kesimpulannya, teks eksplanasi itu teks yang bisa membantu kita untuk memahami proses terjadinya suatu peristiwa. Terus semakin jelas kita menjelaskan peristiwa tersebut, maka semakin mudah juga orang lain untuk memahami. Dan struktur teks eksplanasi yang pertama tadi apa? Pernyataan umum atau Gambaran awal. ya, pinter. Yang kedua Deretan penjelas. atau Proses kejadiannya. dan yang terakhir yang ketiga Interpretasi. atau kesimpulan. Ya, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang teks deskripsi ya pada hari Jumat besok. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kita ambil ilmunya dan menjadi bermanfaat bagi semuanya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.